Selamat siang Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maya Gracia Tiffany Lobo dengan NIM 2101100074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul masalah Perencanaan Pertanian Konservasi pada Pengelolaan Lahan Tradisional di Kecamatan Amarasi Barat, Nusa Tenggara Timur. Masalahnya yaitu bagaimana pola penggunaan lahan dan tindakan konservasi yang tepat untuk memperbaiki sistem tradisional tersebut agar ramah lingkungan, dengan tujuan mengetahui pola penggunaan lahan dan tindakan konservasi untuk memperbaiki sistem tradisional agar ramah terhadap lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu sistem pengelolaan lahan tradisional untuk kegiatan pertanian dilakukan sepanjang tahun. Hal tersebut akan memicu terjadinya degradasi tanah jika tidak dibarengi dengan praktik konservasi tanah yang memadai akibat erosi yang mengakibatkan lahan menjadi kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keramahan lingkungan dari sistem pengelolaan lahan tradisional berdasarkan analisis prediksi erosi dan menganalisis, merencanakan dan menentukan perencanaan penggunaan lahan yang tepat atau tindakan konservasi untuk meningkatkan keramahan lingkungannya. Analisis yang dilakukan adalah prediksi erosi tanah menggunakan model Universal Soil Loss Equation dan TSL. Kemudian perbandingan nilai erosi A dan nilai TSL dipertimbangkan untuk menentukan alternatif tindakan konservasi air dan tanah. Tindakan konservasi yang direkomendasikan adalah teras gulut. Pengelolaan tanaman yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kerapatan tajuk tanaman pada beberapa lahan dengan penggunaan lahan agroforestry hingga merotasi tanaman disertai mulsa. Kemudian pembahasan yang berikut yaitu laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat saat ini menyebabkan peningkatan kebutuhan yang menuntut keberlangsungan usaha pertanian menggunakan beberapa sistem pengelolaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pengelolaan secara tradisional merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dari generasi ke generasi sehingga masih terus dilakukan. Sistem tradisional yang dilakukan masyarakat yaitu sistem mamar, tebas bakar, dan wana ternak. Sistem mamar adalah sistem pengelolaan di timur barat dan mamar disebut sebagai agroforestry lokal atau hutan rakyat. Sistem mamar dikenal sebagai sistem agroforestry lokal di daerah Ikan Foti yang sering disebut juga sistem amarasi karena banyak masyarakat pada daerah Amarasi sering melakukan kegiatan ini. Sistem mamar merupakan model pertanian lahan kering yang berusaha menjembatani kepentingan petani yang sifatnya polivalen, yaitu terutama untuk kepentingan penyediaan pakan ternak, rehabilitasi lahan, dan produktivitas lahan pertanian. Sistem tebar bakar ini memiliki siklus yaitu waktu pembersihan dengan cara dibakar, waktu tanam pada musim hujan, dan waktu berak atau meninggalkan lahan tersebut setelah dipanen pada musim kering. Perladangan tebas bakar disorot sebagai penyebab timbulnya lahan kritis karena merusak hutan, meningkatkan runoff dan memacu erosi, menghasilkan humus dan merusak struktur tanah dan memacu pertumbuhan rumput yang mudah terbakar. Kemudian, kegiatan pengelolaan tradisional ini dilakukan sepanjang tahun oleh masyarakat dalam aktivitas pertaniannya. Menurut Alie 2015, dua penyebab utama terjadinya erosi adalah erosi yang disebabkan secara alamiah dan erosi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sehingga lahan yang digunakan dan diolah terus-menerus jika tidak disertai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah yang memadai akan memicu terjadinya kerusakan tanah akibat erosi yang dapat mengakibatkan lahan-lahan menjadi kritis.
Keadaan lahan kritis dapat diperbaiki dengan penerapan usaha tani konservasi dan sistem pertanian konservasi atau conservation farming. Baik, yang berikut, menurut Trusman pada tahun 1998, pertanian konservasi merupakan sistem pertanian yang mengintegrasikan teknik konservasi tanah dan air ke dalam sistem pertanian yang telah ada dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesejahteraan petani, dan sekaligus menekan erosi dan keseimbangan air dapat dipertahankan sehingga sistem pertanian tersebut dapat berlanjut secara terus-menerus tanpa batas. Jika permasalahan erosi yang terus terjadi, maka dampak negatif akan terjadi pada keberlanjutan kegiatan pertanian di Kecamatan Amarasi Barat sebagai pusat pengelolaan lahan secara tradisional. Hal yang perlu diperhatikan yakni meminimalisir terjadinya erosi sehingga kerusakan pada lahan yang dikelola dapat dihindari dan aktivitas pertanian secara tradisional tersebut dapat terus berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Jadi kesimpulan dari judul masalah yang saya ambil yaitu erosivitas merupakan kemampuan hujan menimbulkan atau menyebabkan erosi. Erosivitas hujan sebagian terjadi karena pengaruh jatuhnya air hujan langsung di atas permukaan tanah. Kemampuan air hujan sebagai penyebab terjadinya erosi bersumber dari laju dan distribusi tetesan air hujan. Dalam perhitungan nilai erosivitas hujan, data curah hujan yang digunakan untuk menghitung faktor erosivitas diperoleh dari pos data curah hujan Baun. Secara administratif, Baun termasuk dalam lingkup Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang yang data curah hujan diukur dan diolah oleh Stasiun Klimatologi Lasiana Kupang. Sistem pengelolaan lahan tradisional Amarasi Barat yaitu 5.999 sampai dengan 2.368,7 ton hektar menimbulkan erosi yang tinggi dan melampaui batas erosi yang masih ditoleransikan sehingga sistem pengelolaan lahan tradisional tersebut tidak ramah lingkungan. Penerapan tindakan konservasi paling memungkinkan untuk diimplementasikan menunjukkan rekomendasi pengelolaan yang ramah lingkungan. Penggunaan lahan seperti agroforestry yang dipilih dapat meningkatkan kerapatan tajuk dan tindakan konservasi yang perlu diterapkan yaitu teras gulur. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf, sekian dan terima kasih.